Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kali ini. Walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi Bapak harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun masih pembelajaran jarak jauh. Bapak harap kita pandemi ini segera selesai sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung ya. Nah, pada bab sebelumnya, bab yang keempat, kita sudah mengadakan ulangan harian. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mulai bab baru, yaitu di bab yang kelima atau bab yang terakhir di semester 1 ini. Nah, bab yang kelima ini akan membahas tentang Nabi dan Rasul. Ya, memang Rasul itu ada 25, tapi kita tidak akan membahas semuanya, tetapi hanya ada 4 Rasul yang akan kita bahas, yaitu Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Nah, sebelum Pak Imam membahas tentang keempat Rasul ini, ya, pertama-tama Pak Imam akan berikan pembukaan materi pada bab yang kelima ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu Rasul, Pak Imam ingin mengingatkan kembali kepada kalian tentang arti dari Rasul itu sendiri ya. Nah, Rasul itu berasal dari kata arsalah yang artinya adalah utusan. Jadi Rasul itu utusan, namanya utusan itu berarti ketika dia mendapatkan wahyu, maka wahyu itu harus disampaikan. Makanya itu namanya Rasul atau utusan. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Jadi ada perbedaan antara Nabi dan juga Rasul. Kalau Rasul itu sudah pasti seorang Nabi, kalau Nabi belum tentu seorang Rasul. Dua-duanya sama-sama mendapatkan wahyu, kalau Nabi untuk dirinya sendiri, kalau Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Makanya namanya Rasul, dari kata arsala yang artinya adalah utusan. Namanya utusan itu untuk menyampaikan ke pihak yang lain. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala itu mengirim seorang Rasul? Ya, jadi ketika manusia itu berada di alam ruh, mungkin dia tahu bahwa sejatinya manusia itu adalah hamba Allah. Tetapi ketika sudah diturunkan ke dunia, setelah manusia itu mengalami proses kelahiran, nah ini biasanya lupa, ya, manusia itu lupa dulu di alam ruh seperti apa, lupa, nggak ingat sama sekali. Makanya dikirimkanlah Rasul. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan manusia bahwasanya manusia itu adalah ciptaan Allah. Kemudian tujuannya dikirim ke dunia ini adalah untuk diberikan ujian oleh Allah, yang nantinya kelak akan mengalami yang namanya kematian atau kembali kepada Allah. Kembalinya manusia kepada Allah ini nantinya akan dinilai selama dia hidup di dunia. Itu namanya ujian. Yang namanya ujian kan ada nilainya. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Kalau yang berhasil akan mendapatkan hadiah yang namanya surga, yang gagal akan mendapatkan hukuman namanya neraka. Nah, agar manusia itu bisa berhasil menghadapi ujian di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang yang berasal dari bangsa manusia itu sendiri, yaitu disebut sebagai Rasul. Kenapa yang dipilih manusia? Karena supaya manusia itu yang lain bisa dengan mudah mencontohnya. Nah, kalau yang dipilih adalah malaikat, manusia kesulitan untuk mencontoh malaikat. Makanya yang dijadikan Rasul adalah seorang manusia juga. Supaya apa? Supaya mudah untuk dicontoh ya. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan keempat Rasul yang akan kita bahas ini memang diutusnya untuk kaum Bani Israel, dan memang sebagian besar Rasul itu dikirimkannya atau diutusnya untuk kaum Bani Israel. Tapi sebenarnya Rasul itu jumlahnya tidak hanya 25 ya, tapi banyak ya. Yang wajib kita imani, wajib kita pelajari ada 25, tapi jumlahnya lebih dari itu. Karena dari rentang waktunya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kan wallahu alam berapa tahun ya. Nah, maka dari itu jumlah rasulnya juga banyak, jumlah nabinya juga banyak, yang wajib kita pelajari hanya 25. Nah, kebetulan yang di 4
keempat rasul yang akan kita pelajari ini semuanya diutus untuk kaum Bani Israel, baik itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas maupun Nabi Ilyasa. Nah, kaum Bani Israel sendiri ini asalnya dari mana? Ini adalah keturunannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam kalau ditarik. Karena kalau kalian ingat kisah tentang Nabi Ibrahim itu punya kisah ya, yaitu kisah ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Kenapa kok Nabi Ibrahim bisa mencari Tuhan? Ini karena mungkin tongkat estafetnya itu terputus. Jadi ketika itu hampir tidak ada orang beriman zamannya Nabi Ibrahim itu. Makanya Nabi Ibrahim mencari. Ini beda dengan keturunan-keturunannya. Sebagai contoh Nabi Daud alaihissalam ini melanjutkan risalahnya dari Nabi Musa. Nabi Muhammad ini menjalankan ibadah-ibadah yang ada pada zamannya Nabi Ibrahim, seperti kurban. Itu kan dari Nabi Ibrahim. Haji itu juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam ajarannya ya. Jadi melanjutkan tongkat estafet itu. Tapi ketika Nabi Ibrahim ini beliau mencari kan berarti tidak ada saat itu, tidak ada ajaran, makanya beliau mencari Tuhan hingga diangkat sebagai rasul, kemudian diberikan perintah untuk menyebarkan agama Allah lagi hingga sampai saat ini itu menjadi agama terbesar. Agama-agama dari keturunannya Nabi Ibrahim, ada agama Yahudi itu yang dibawa Nabi Musa saat itu ya, dengan keturunan-keturunannya itu termasuk ada Nabi Isa alaihissalam itu juga masih keturunannya, membawa agama Nasrani yang juga cukup besar. Kemudian yang dari keturunannya Nabi Ismail tadi itu ada Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam sebagai penutup dari para nabi-nabi sebelumnya. Nah, keempat rasul ini tadi yang akan kita bahas pada kali ini berbeda-beda. Ada yang Nabi Daud ini merupakan seorang raja, dan kata Daud ini sendiri adalah berasal dari ejaan Al-Quran. Jadi kalau nyari di kitab yang lain atau kitab Injil ya, itu sebutannya bukan Daud tapi David ya. David itu sama sebenarnya, cuman beda pengucapan karena beda tulisan, beda wilayah, beda negara, beda beda bahasa, jadi pengucapannya juga berbeda, tapi orangnya sama. David itu ya Daud itu tadi. Kemudian kalau Nabi Sulaiman itu kalau tidak salah Solomon namanya. Ilyas itu Elia. Jadi sebutannya aja yang berbeda, tapi itu adalah orang yang sama ya. Itu tadi sekilas saja ya tentang apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang jelas yaitu tentang kisah para nabi. Ada 4 nabi dan rasul yang akan kita pelajari, yaitu Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Keempat rasul ini yang akan kita pelajari pada bab yang ke-5 ini, atau merupakan bab penutup. Nah, nantinya pembelajarannya Pak Imam akan kasih mungkin film atau apa yang menceritakan tentang keempat nabi tadi ya. Kalian simak filmnya atau videonya, kemudian nanti akan ada soal, kalian kerjakan ya. Jadi pembelajarannya pada bab yang ke-5 lebih banyak kita akan menyimak video pembelajaran ya. Mungkin itu saja pembukaan pada bab yang ke-5 yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.